Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat berpuasa yang dimana di bulan Ramadan ini semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kepada Al-Ustadz ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Mata Ahad hari ini adalah mata terakhir sebelum libur Idul Fitri Syawal. Insya Allah mata Ahad Baitur Rahman akan dimulai lagi selepas libur Idul Fitri. Pada mata Ahad pertama bulan Mei pada tanggal 7 Mei 2023 bersama Ustadz Dr. Nasruddin Syarif. Undangan pengajian dalam rangkaian 10 akhir Gebiar Ramadan 1444 Hijriah PC Persis pada Larang dan Otonom hari ini Ahad 9 April 2023 pukul 1 sampai selesai bersama Ustadz Ucu Najmuddin CHCT MPD dengan tema mewujudkan keluarga yang bermanfaat dunia dan akhirat, bertempat di kantor bersama PC Persis pada Larang dan Otonom. Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, karena Al-Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita semua, kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus
Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang mengamalkan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan lagi. Di sini menggunakan kata-kata man ta'allama Al-Quran. Belajar Al-Quran dari mulai membaca sampai tadabbur dan mengajarkannya lagi. Alhamdulillah di Ma'had Baitur Rahman ini selalu mengajarkan Al-Quran. Dan semoga menjadi umat terbaik. Apalagi kebetulan pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan, jangan disebut juga bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada Lailatul Qadar, bukan tanggal 17, tapi pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ayat yang akan kita pelajari adalah Quran Surah An-Nisa ayat 82. Mari tadabbur Al-Quran. Ayatnya pondok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarul Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Munasabah, mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Itu yang kemarin. Karena Rasul dilarang bertindak atau memutuskan sesuatu kecuali sejalan dengan perintah Allah kepadanya. Dan as-sunnah, al-hadis itu adalah wahyu. Hal itu tersirat dari ayat sebelumnya. Sedangkan ayat selanjutnya, pada ayat itu diperintahkan agar mentadabbur Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Pedoman hidup Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Perintah tadabbur Al-Quran dicantumkan pula pada ayat afala yatadabbaruna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Tadabbur teh naon? Sini ada ya. Ya tadabbarun itu dari kata dubur. Dubur. Adbar. Adbaro yudbiru, dabbaro yudabbiru, tadabbaro ya tadabbaru. Nah ini kalau tidak mengerti, ya iya mah kange orang yang sudah belajar tasrif. Jadi akan membuka pikiran dan membuka wawasan dengan kata-kata ini. Tadabbur diambil dari kata dubur, artinya belakang dubur teh. Bahasa Arab dubur teh. Dubur belakang itu. Akibat, akhir itu kan belakang, akhir itu. Adbaro yudbiru membelakang, berpaling. Firman Allah, tsumma adbaro wastakbaro. Kemudian ia berpaling dari kebenaran. Berpaling balik ke belakang dan menyombongkan diri.
Wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Jadi terbenam bintang-bintang itu artinya bintang-bintangnya seperti mundur gitu. Undur diri itu pada waktu sebelum terbit matahari. Karena itu kita diwajibkan tasbih, ya. Sekurang-kurangnya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ketika sebelum matahari terbenam. Firman Allah, dabbaro yudabbiru artinya mengatur. Tadi ya dabbaro, adbaro tadi, dabbaro yudabbiru artinya mengatur, mengurus, memimpin, mempersiapkan, menghemat, merencanakan. Artinya banyak. Artinya itu tergantung daripada susunan kata. Yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi Allah itu di langit. Allah itu di langit. Jadi Allah itu mengatur bumi itu dari langit. Kalau Allah turun, itu bukan Allahnya yang turun, tapi Allah lebih memperhatikan. Lebih memperhatikan. Siga anu turun gunung, cenah kitu. Padahal tadi di istana tadi, yang turun gunung artinya memperhatikan ke bawah. Ada lagi kata tadabbaro ya tadabbaru tadabburon, artinya memikirkan, membolak-balik. Kahareup ka tukang, hareup ka tukang, dibolak-balik. Mempertimbangkan baik buruknya, melihat akibatnya. Tadabbur adalah istilah untuk memikirkan kata, kalam, kalimat, ungkapan, perumpamaan, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Itu tadabbur. Tadabbur tidak biasa digunakan untuk memikirkan alam. Sok ayahnya nu ngajak piknik, hayu tadabbur alam, itu can maca tafsir. Hayu orang tadabbur alam. Kalau alam mah bukan tadabbur, tapi istilahnya tafakkur. Kade tahu, bongkana wah cenah tafakur memikirkan, tadabbur memikirkan, menggunakan kata tadabbur alam, seharusnya tafakur. Dalam Quran kan begitu ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafsir dan bayan. Afala yatadabbaruna Quran. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Nah, kita menggunakan kata tadabbur sebab kita sudah tahu artinya tadi. Yaitu mempertimbangkan, kemudian membolak-balik, memikirkan, menghayati. Al-Quran bukan kitab biasa, bahkan berbeda dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Kitabullah terakhir ini bersifat abadi dan selalu terjaga keasliannya. Jadi ada orang-orang Kristen itu, betulkah Al-Quran itu tidak berubah? Nah, ternyata mereka sendiri yang mencari Quran yang lama. Kira-kira mereka mendapatkan Al-Quran yang dicetak 1000 tahun yang lalu. Di Al-Quran sarua. Tapi dari Islam yang hentena kumaha teh. Bila dibaca dan direnungkan, arti dan kandungannya sangat mengagumkan. Perhatikan kalimatnya, dengarkan gaya bahasanya. Nah ini gaya bahasa itu bagi orang yang belajar bahasa Arab. Nikmati keindahan liriknya, itu juga bagi yang belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak belajar juga kadang-kadang, enakeunnya eta nu maca Quran. Naon cenah hartina teuing pokona mah enakeun we. Nah, itu mukjizat Al-Qur'an. Pikirkan artinya, pahami maksudnya dan amalkan undang-undangnya. Niscaya kita akan menikmatinya sebagai pedoman hidup. Coba perhatikan, apakah Al-Qur'an itu bikinan Muhammad? Kapan beliau menyusun kata-katanya?
Pak Nabi Muhammad teu ka air acan. Itu orang lain membodohkan Muhammad itu tidak bisa baca tulis, justru di sanalah kelebihannya. Kalau bisa baca tulis sampai sarjana ge nyeun skripsi hararese atuh. Coba dina skripsi nanti pan kieu nya kata pengantar teh. Tidak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Dia itu masih menyaksikan itu bener teu. Jadi lamun aya nyalahkeun ada atuh da. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi kalau Al-Qur'an timiti la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu hebatnya Al-Qur'an. Buku-buku yang lain bukan hanya skripsi, disertasi juga itu yang doktornya, makalah-makalah profesor. Di akhirnya tak gitu. Ya, kami menerima kritik dan saran. Kalau Quran tidak menerima kritik dan saran. Itu sabaraha tahun 1444-nya 1500 tahun yang lalu. Bukankah beliau tidak dapat baca tulis? Sejak kecil hidupnya dihabiskan untuk mencari nafkah. Angon doma teh siga di urang. Kita kan banyak rumput. Mampukah manusia atau makhluk lain seperti malaikat membuat ayat-ayat yang sebanding dengan Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat karena kalimat, isi dan kandungan yang merupakan keajaiban di luar jangkauan akal manusia. Al-Quran tidak hanya menantang orang-orang yang mengingkarinya pada saat diturunkannya, namun tantangannya berlaku pada setiap zaman bagi orang-orang yang meragukan ayat-ayatnya. Di antara kemukjizatan kitab suci ini adalah, nah ini. Jadi ada tantangan berlaku bagi orang Indonesia juga. Tapi tidak orang Indonesia panti bisa. Orang Arab oke pada saat itu ditantang oleh Allah. Ya, di antaranya ini kan. Di antara kemukjizatan Al-Quran ada 4 segi. Nah, mudah-mudahan tamat hari ini. Kita diringkas ya itu. Biasa nama 4 halaman nih sampai berapa? Sampai 11 halaman tuh. Biasanya lah orang berang we mah. 1 segi bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang unik. Bentuk hurufnya berubah-ubah. Ha. Bulet kalau menyendiri ha. Menisambungkan gitu tah. Gitu tanya. Mau di tengah gitu kalau huruf kahanap. Ditungtung gitu. Menggunakan titik. Titiknya sabar hiji. Kalau titik bahasa Indonesia mah 2 i jeung j. Abatasa teh tos genep. Nya titiknya apa? Titiknya sabar cik. Ada sakal lagi kayak fathah, domah, kasroh, tasdid. Malahan dalam Quran ada tajwid, ada not, ada nada di sana. Panjang, nu panjang ya 2 rupa tetenya. Seperti ha, ulai itu haknya berapa harokat, kalau ulai itu lebih panjang lagi daripada ha. Ada 3 huruf yang sering berubah bentuknya, yaitu huruf alif, wawu, iya. Seperti qola, nah, alif artinya bicara. Yaqulu, alifnya jadi wawu. Qila jadi iya. Namun dipikir-pikir mah hoream diajarna oge. Ngan ieu mah diuningakeun teh setelah kita tahu. Mun dipikirkeun ieu heula tah bahasa Arab teh aya harokat aya titik. Abdi mah lieur cenah mah diajar tah. Padahal kita tidak begitu. Kita belajar dulu baru kita menemukan. Ketiga huruf ini disebut huruf illah. Huruf illah itu huruf berpenyakit, artinya suka robah-robah. Perubahan saka dan huruf illah itu menunjukkan posisi kalimat. Kapan dibaca Allahu,
Allahi, Allah, itu teh Allah kene. Kapan dibaca? Hu, ha, hi. Dalam bahasa Arab terdapat tasrif atau perubahan kata kerja yang disesuaikan kata pengganti atau domir yang jumlahnya mencapai 76 kata. 76 teh itu teh kata kerja. Sulitnya mengucapkan kata sambil mengingat kata kerja fi'il membuat banyak orang salah dalam bicara. Jadi orang Arab sendiri salah bicara teh. Orang Arab salah bicaranya, tidak menggunakan nahwu. Padahal saat Al-Quran diturunkan, bahasa Arab Quraisy sedang mencapai puncak sastra dan tata bahasa. Sehingga orang yang fasih, balagoh adalah sastra dan gaya bahasa. Sedangkan uslub maksudnya susunan kata yang khas dari sebuah bahasa. Jadi uslub teh kieu, uslub bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris beda. Whiteboard. White teh bodas. Urang mah bor bodas, urang Inggris mah bodas bor. Itu tah. Kan? Dibalik, tak dibalik. Orang Arab ge kadang-kadang gitu teh. Ja'a Rasulullah. Rasulullah telah datang tuh. Jadi pa'ianya dulu, pelaku dulu. Dan kadang barudak yang diajar nahu, dulu diajar nahu itu saya protes dulu itu. Eta contoh pa'inya jeung map'ul teh dorobal waladul ka'ba tiba heula. Kemudian saya jadi guru nahu, jadi khalaqallahu insana, Allah menciptakan manusia, atau khalaqallahul alam, Allah menciptakan alam. Dai mah doroba waladu ka'ba, doroba memukul waladu anak ka'ba anjing. Jadi memukul anak anjing tuh. Jadi dipukul teh naon? Anak anjing. Padahal mah anak memukul anjing. Eta uslub nu kitu teh. Ada ya doroba waladu ka'ba memukul anak anjing cenah. Sekalipun susunannya berubah tetapi tidak mengubah keindahan sastra. Semua itu tergambar dalam Al-Quran dan tidak dapat dirasakan keindahan dan ketakjubannya kecuali oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu dan yang mengerti serta memahami ketiga unsur tadi. Tadi itu unsur teh. Orang yang fasih, balago, dan uslub. Dalam bahasa Sunda atau bahasa Sunda banyak itu kata-katanya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah miskin, bahasa Indonesia mah. Presiden makan, anjing makan, ayam makan. Mun bahasa Sunda mah presiden tuang, anjingnya tuh entog, lolodo, orai, ngacau, gitu. Dan dahar, tuang, nyatunya gitu tak. Itu bahasa Sunda. Tak mah bisa etakeun siga cai anu ngocor meremes, nyak celakan, nyirilik, nanti nyurulung, ngagolontor, ngageledeg benten sok bahasa Indonesia nanaon tah. Itu hanya dapat dirasakan oleh orang Sunda. Karena itu ini mukjizat ini dirasakan oleh orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab. Khususnya adalah balagoh. Balagoh itu sastra. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab marah kepada adiknya karena ia menjadi pengikut Muhammad SAW. Jadi ceritanya panjang, disingkat ya. Ketika ditemuinya ternyata saudara perempuannya itu menyelipkan beberapa tulisan ayat-ayat Al-Quran. Sebab
Keluarga Khotob itu adalah keluarga ahli khutbah. Khotob itu ahli khutbah. Keluarga yang bisa baca tulis. Umar bisa membaca, bisa menulis. Sehingga adik Umar ini perempuan, suaminya masuk Islam dan belajar Quran. Setelah bertemu dengan Rasulullah, bicara, barusan ada ayat Quran yang turun, ditulis itu oleh istrinya. Dan memang orang berada. Saya juga orang berada. Matak ditaruh Ustaz ayat ada. Ada seorang berada saya. Ketika ditemuinya ternyata saudara perempuannya itu menyelipkan beberapa tulisan ayat Al-Quran. Setelah Umar merebutnya, jadi kita upami dina film para syahula teteh. Mereka ditampiling. Kemudian membacanya. Hatinya luluh. Ia baca per kalimat. Akhirnya ia pun masuk Islam. Gara-gara baca Quran masuk Islam. Pandai orang mayanya kaligrafi gitu. Udah bisa macam nama gitu. Ini Umar. Ayat-ayat yang dibaca pada saat itu adalah permulaan surat Toha. Dengan keindahan bahasanya. Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Gitu. Jadi pokoknya mah indah. Sebagai ahli pidato dan pandai baca tulis, keluarga Al-Khattab memahami kandungan sastra yang tercantum pada Al-Quran. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab bertanya, di mana Muhammad? Ya diberitahu. Jadi itu di Al-Arqam. Sambil menghunus pedang. Dan itu pedang masih banyak kapul pen. Kegedor. Itu Hamzah sudah masuk Islam. Kegedor. Ditoong teh. Wah cenah ieu Umar cek Hamzah teh. Orang Sunda, ken cenah saya lah di hadapan. Kata Rasulullah, bukakan barang buka teh. Masuk Islam gara-gara maca Quran. Karena mengerti itu mukjizat Al-Quran. Pan orang ogenya, duh ngeunaheun pisan. Wah, kaligrafi nah hade, naon dibaca nanti duka pokoknya mah hade lah. Eta teh mendengar dan membaca melihat. Dianggap pandai adalah orang yang dianggap pandai adalah orang yang berpidato tanpa kesalahan. Ternyata Nabi Muhammad SAW tampil menyampaikan kalam ilahi yang sempurna. Padahal semua Quraisy tahu bahwa beliau tidak pernah belajar baca tulis. Kesempurnaan ayat-ayat Allah itu membuat orang Quraisy tercengang. Mereka tidak yakin Muhammad SAW bisa berucap dengan sempurna tanpa cacat. Pan orang ogenya nanti nyarios ke bahasa Sunda sewaktu-waktu mah hese gitu. Pancek ibu-ibu teh. Bu bade angkat ka mana? Abdi bade angkat ka pasar. Pantes sana katanya. Pan aya anu dicabok ku guruna. Peda pak guru teh ngadeg tukangeun kuda. Ada kudu tukangeun kuda, teu kenging pangkereun kuda. Ditanya can ari maneh kunaon ka muridna teh abdi nyeri huntu. Atuh sing sopan nyarita teh nyeri waos kitu. Huntu-huntu aing cenah. Nah kitu kadang tanya abdi nyeri huntu, Pak Guru nyeri waos. Pokona aya dongengan mendongengkeun teh sieun bata Ramadana. Sieun bata saumna. Nah, kita lanjutkan. Selain tata bahasa, Al-Quran juga mengandung unsur fasohah, balagoh, dan uslub. Fasohah adalah kata yang jelas maknanya, mudah mengucapkannya, tidak sulit memahaminya. Adapun balagoh adalah seni mengungkapkan makna yang agung dan jelas. Itu balagoh. Jadi, kalah contoh nama di Quran surah barangkali di sini ada. Siga Quran surat Quraisy. Ya. Nah di urang mah abung kena eta aya keneh napas langsung kan. Padahal
Bacakan liila fi Quraisy. Itu teh kata kitu eureun didinya teh eta teh satu ayat. Nah, gitu. Urang mah aya keneh napasna disambungkeun liila fi Quraisyin cenah. Ila fihim. Padahal coba ya dengarkan. Liila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Jadi Quraisy, Syaif. Terus faya'budu rabb hadzal bait tuh nya eta teh meunang ngatur ti dituna tah dina ina atau ina ina anzalnahu fi lailatul qadr kan halap teh aya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam cenah padahal ti luhurna teh qad syahr am haji tungtung naro semuanya itu tah titik tilu can ternyata usah titik tilu ku Allah dieureunkeun didinya ya waqaf. Nah jadi ku cuk urang Arab jadi teu ngeunaheun eta teh siga urang Jawa ningali anu eta nu keur ngaspal yang budak leutik aspal teh meuni krunya cenah kitu. Pan eta teh asa janga ke urang teh naon mas nya atuh cenah itu budak leutik coba meuni krunya pisan cenah kitu. Karunya ti ditu nomorna kitu. Diriwayatkan bahwa Walid bin Mughirah adalah seorang tokoh Quraisy ahli syair, ahli sajak. Ia diminta untuk menyampaikan pesan kawan-kawannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diutus, anjeun masuk, bejakeun, elehkeun ta Al-Quran teh. Ajak Nabi Muhammad SAW. Sehabis ngadongeng gitu ta, ngadongengna teh kieu. Ya ibna akhi, wah ya ibna ammi. Ye anak mang, anak mang teh gitu. Ngan teu ku basa Sunda we nya nyebutan teh. Mang oge lo cenah. Sehabis berucap Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ia terkesima sehingga hatinya menjadi gundah. Yang dibaca itu surat Fusilat. Haruskah ia masuk Islam atau mempertahankan kedudukannya sebagai orang terhormat? Ahli syair, ahli sajak pikirnya. Lalu kegundahannya diceritakan kepada kawan-kawannya. Barang keluar, kumaha tah. Nah, jadi hayang nyaho kasih anak kumaha. Pan titah ngolo itu menyuruh Nabi Muhammad eureun tina dakwah teh. Diolok supaya jadi raja. Urang pasti daek. Ya jadi caleg mah 5 tahunan, jadi raja mah atuh anakna oge pan pirajaeun. Kata Abu Jahal, sudilah engkau mengatakan kepada kaummu bahwa engkau mengingkari dan sangat membenci Muhammad. Jawab Walid, apa yang akan aku katakan? Demi Allah, tidak ada di antara kamu sekalian yang lebih mengerti daripada aku tentang syair. Baik rajaznya maupun qasidahnya, dan tidak pula dengan syair-syair jin sekalipun. Demi Allah, tidak ada satu syair yang dapat menyamai apa yang dibacakan Muhammad. Demi Allah, sungguh perkataannya sangat manis, susunan katanya sangat elok, buahnya banyak, akarnya subur. Sungguh perkataannya sangat tinggi dan tiada yang mengunggulinya. Dan sungguh perkataan dapat memecahkan apa yang ada di bawahnya. Namun sayang ia lebih memilih kedudukannya di kalangan kafir daripada menjadi pengikut Muhammad. Gengsi masalah nama. Kita cek batur teh kumaha kalau saya masuk Islam gitu. Bukan hanya Umar dan Walid yang mengagumi ayat-ayat suci itu. Pada umumnya kaum Quraisy menyanjung sastra dan keindahan bahasa. Buktinya tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Sekalipun Al-Quran menantang seluruh makhluk
untuk membuat tandingan walaupun satu surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Sok kumpulkan jelema. Entong jeung Allah cenah. Jika kamu orang-orang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Ini hebatnya Al-Quran. Pasti kamu tidak bisa membuatnya. Lebih kaya. Jagalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dalam untuk Islam teu bisa nyieun kasup ka neraka tah. Dalam ayat yang lain disebutkan qul la in ijtama'ati insu wa jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian lain. Malahan diriwayatkan ada orang kafir malam-malam teh keluar di Quraisy teh. Keluar hanya ingin mendengarkan sahabat baca Quran. Era temun kapanggih mah teh susulumputan. Pan urang mah enak keneh dangdut atuh. Ieu mah orang kafir lebih ka menikmati sajak sastra dari Al-Qur'an. Aduh, enak gitu. Itu segi kemukjizatan ya. Nah, ini berlakunya pada zaman dulu, sekarang juga masih berlaku bagi yang mempelajari bahasa Arab. Tapi ini betul-betul mukjizat yang pertama itu dari Al-Quran adalah dari segi bahasa. Yang kedua, segi kandungan makna. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuka rahasia kebohongan dan kecurangan orang kafir saat mereka menghina dan beradu argumentasi dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan surah Al-Baqarah, orang-orang Yahudi menjadi kesal karena rahasia kebusukannya terbongkar. Tidak disebut surat Musa, kadang surat Ibrahim, surat Yunus, Yusuf, Hudnya surat Muhammad. Itu Al-Baqarah teh surat Musa, tapi tidak dinamakan Musa, tapi Al-Baqarah. Kalau menyebut Al-Baqarah, itu teh orang Yahudi terhina teh. Nya bujur sapi disembah cenah gitu. Jadi kahina mah teh sebut Al-Baqarah. Dari mana beliau tahu kalau bukan wahyu yang disampaikan kepadanya? Karena itu mereka menuding Jibril sebagai biang keladinya. Wah, ti Jibril cenah gitu. Ongkohnya ti Jibril. Dan menyatakan musuh terhadap malaikat. Orang Yahudi teh musuhlah ke malaikat teh cenah. Penyampai wahyu itu ya malaikat Jibril maksudnya. Sebagai jawabannya Allah menurunkan ayat 97 dari Al-Baqarah. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi cara turun Quran itu bermacam-macam. Di antaranya langsung saja Rasulullah itu tahu dalam hatinya itu ini Quran. Membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ada lagi berupa mimpi itu. Mimpi yang benar. Kade, ieu mah mimpi Nabi. Pan aya anu di Jawa Timur gitu. Ngimpi mencit budakna dipencit. Da eta can Nabi Ibrahim oge mimpi kan perintahnya berupa mimpi. Nabi Ismail pencit. Beda deui gitu. Eta ibu-ibu teh. Ada suamina teh ngimpi seri naon akang ngimpi kawin deui cenah ya. Eta mah kade eta mah ngimpi bukan nabinya. Kan? Modus teh moda dusta.
Dukanya duka henteunya. Al-Quran pun tampil sebagai petunjuk yang memberi jalan keluar setiap permasalahan. Apakah para sahabat bertanya atau kaum Yahudi yang menguji? Jadi kaum Yahudi menguji nanyakeun teh. Diawali dengan kata yas'alunaka. Atau memang terjadi kasus ada masalah yang sangat pelik dihadapi Rasulullah SAW. Apa yang harus dilakukan? Seorang suami saat ia memergoki istrinya berdua dengan laki-laki lain. Sementara aturan menuduh zina sudah ada. Yaitu jika tidak menghadirkan 4 orang saksi bahwa istrinya berzina, maka si penuduh dikenakan hukuman badan, dipukul 80 kali. Saya ya teh aturannya. Tapi ini masalahnya, si suaminya yang memergoki. Dan tidak ada saksi lain. Sebab ini kejadian di rumahnya. Tak ibu kudu hati-hati. Kami caroge angkat, cenah gitu. Bisa balik deui. Bareng balik deui eta istrina keur ngobrol coba dua anjing lalaki. Hareupeun imah dibere duit deh lalakina teh. Janjian memihna teh. Janjian gitu. Dan terakhir balik deh. Nya jeung tukang sayur. Firman Allah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman. Jadi istrinya tidak dihukum rajam. Oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Bohong cenah salaki abdi mah. Dan sumpah yang kelima 4 kali, sumpah yang kelima demi Allah ya, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu ada saksi lagi. Tapi ada nama CCTV. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu. Dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Itu kan masalah yang pelik eta teh. Tapi kok Al-Qur'an dijawab. Itu sangat mengagumkan dan bijaksana. Kadek bijaksana nanya, di urang bijaksana teh kesalahan. Ditewa ku polisi, atuh nyuhunkeun kabijaksanaan we gitu. Eta mah nyogok hartina eta mah. Eta bijaksana, bijak sini. Pesan-pesan Allah ini mengajarkan kepada kita jangan seenaknya menuduh orang lain berbuat maksiat. Sebab bila tidak terbukti kita akan celaka. Demikian pula jangan berbuat yang mencurigakan orang lain. Sehingga mengundang tuhmah tuduhan. Dalam Al-Quran ditegaskan berbagai macam hukum untuk kehidupan manusia. Mulai dari hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, hukum rumah tangga, hukum pergaulan, hukum negara, sampai hukum internasional. Surat An-Nisa tuh. Nanti surat An-Nisa ayat 90 tuh. Hukum internasional ayat. Jadi bagi hukum bilateral gitu. Coba nanti kan disebutkan. Jadi ada orang Indonesia dibunuh di negara lain oleh orang lain. Itu tak enak Quran tak. Ngan boleh biarkan ayeuna atuh tamat ya. Betapa bahagia orang yang berhukum dengan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW dari kisah heroik. Heroik itu namanya. Seperti Nabi Musa, Pak Nabi Musa masa kali tenggel, oke. Malaikat ditampiling, malaikat maut, jadi malaikat teh berupa manusia. Gitu. Naon cenah kade nyabut nyawa, ditampiling eta ku teh hadis Bukhari teh. Tampiling ku eta teh
Nabi Musa atuh wawartos ya jelema cenah ali mencabut nyawa padahal sakedeung deui. Terangkeun tong? Atas terangnya taunya. Hah? Terserah. Saur Allah teh sina nyabak kulit sapi cenah. Cabak kulit sapi. Terus kumaha? Nyata bulu nu kacabak teh 1 tahun teh. Berarti lamun kacabakna aya 5.000 atau 1.000 tahun deui. Saur Nabi Musa, ayeuna we cenah atuh. Ada kudu ayeuna cenah kitu. Paneka urang mah teu ngajirim teh malaikat teh. Tapi aya nu katingali. Cenah anu aneh mah tah ieu mah dongengna duka sanes tina hadis. Didongengkeun sieun batanya. Mau atuh cek ibu-ibu. Kan? Ini mah dongeng Israiliyat. Di zaman Nabi Sulaiman junggariung we gitu. Aya malaikat eta, malaikat pencabut nyawa, malaikat Ijrail. Berupa manusia gitu. Melong ka hiji jelema teh. Terus eta si Jami teh nya sahabat Nabi Sulaiman teh wawartos. Ari eta cekun, jelema eta teh saha cenah teu bau jeung melong we ka saya. Eta teh malaikat maut cenah, rek nyabut nyawa anjeun. Alah. Da eta mah Nabi Sulaiman disung abdi tong pecelengkeun ka mana we cenah gitu. Nya ku jin dibawa pecelengkeun ka India. Maut di India. Nah dari pecelengkeun gitu piraku teu mautnya. Ditaros bahwa malaikat maut ku Nabi Sulaiman. Nah make melong ek nyabut nyawa. Nya eta cenah dina daftarna paehna teh kudu di India. Ai jelemana aya di dieu cenah di Palestina eta kumaha cenah eta. Allah teh engko kudu nyabut nyawa di India tapi jelemana di dinya gitu. Kitu eta. Tak tong sieun ku maot mah pan aya nu sieun maot ngubur maneh. Beki jero teh beki deukeut teh maot. Demikian juga Nabi Daud itu jagoan Nabi Daud mah. Nu keur heuai di kitu we di eta teh di ketepel. Si Jalut teh pan keur heuai teh hahaha gitu cenah cenah budak leutik cenah gitu. Umur 8 tahun KTP pan jago ngatepe Nabi Daud. Asup batuna kana ti koro. Pae waqatala Dawudu waqatala Dawudu Jalut. Nah, bakoro. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang dan jin sampai kisah cinta terlarang. Yang dialami oleh Nabi Yusuf. Jadi Al-Qur'an aya di dinya teh karena cinta terlarang eta teh. Walamma hamma biha wa hammat bihi wa hamma biha. Jatuh cinta dua-duanya. Berbagai watak, sifat, keyakinan, jabatan dan pekerjaan yang telah diperankan oleh orang-orang terdahulu. Yang baik harus dijadikan teladan, yang buruk dijadikan pelajaran. Sepanjang masa peran-peran manusia itu selalu ada. Ada yang berwatak seperti Fir'aun. Fir'aun suka ngabohong tuh. Jadi kepala negara tukang ngabohong tuh Fir'aun. Mancan apaan diberi itu teh nanti siksaan sungai ini jadi darah tuh. Cai dikitukeun nya getih. Kutu di mana-mana. Bangkong naon deui? Ya angin topan, imah cenah gara-gara Musa tukang sihir cenah kitu teh. Sok cenah Musa bebeja ke pangeran maneh. Ke saya iman cenah kitu tah. Barang dihabiskeun teh nya dicabut eta teu iman. Dasar pamimpin negara tukang bohong teh Firaun teh. Bersifat seperti Bani Israil. Sok loba tanya pisan, "Jung taraweh di mana?" cenah. Di masjid ada masjid loba atuh cenah. Eta masih deket 2-3-11. Pokoknya sambung taraweh teh gitu. Nah balik deui cenah imamna Ustaz Ahmad cenah gitu. Nah sok sakedeung sok lila, sok sakedeung atuh cenah alus sakedeung yang nu lila cenah gitu.
berkeyakinan seperti Namrud. Namrud keyakinan itu kan kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu ayat 200-an. Setelah ini ayat kursi, coba lihat itu. Kejam Namrudisme. Jadi Namrudisme zaman Nabi Ibrahim ya Namrudisme. Di sidang itu Nabi Ibrahim, alasnya bener Nabi Ibrahim teh. Tapi cek Namrud, pokoknya masalah lah. Cenah gitu. Gitu tah. Aya tah kepala negara gitu. Pokoknya masalah lah cenah gitu. Itu bener duruk we cenah gitu. Pokoknya salah. Diteangan kesalahan teh, Pak. Udah pasana, nyieun pasal nu anyar. Kan kabasa. Ada yang punya jabatan, teraja Haman, menguasai atuh. Menguasai segala pan aya. Mun urang Menko. Segala dicabak ku manehanana. Haman. Dan kikir seperti Korun. Di samping itu ada pula peran-peran baik seperti yang dijalani para nabi, pengikut mereka, keluarga Imron, Ashabul Kahfi, Luqman. Tentang peranan wanita juga dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim. Di sana Allah memberikan contoh yang jelek yang diperankan oleh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, serta contoh yang baik sebagaimana diperankan oleh istri Fir'aun dan Maryam. Bukan hanya menjelaskan peran mereka, namun menceritakan pula akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan yang buruk bagi orang-orang durhaka. Bencana dan azab pun melengkapi kisah-kisah mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat dan kisah orang-orang yang terdahulu benar-benar dijadikan pelajaran. Karena mereka berkeyakinan bahwa Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang dan Allah yang akan datang. Eta keneh Allah nate. Yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup dan tidak mati. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Itu teh keusum debat Islam dan Kristen. Kristen itu selalu terpojok. Tuhan Yesus, apakah benar itu Tuhan? Iya Tuhan. Apakah Dia menciptakan? Ngahulang teh. Pan ayana ge paneuri gitu. Nya eta teh can Tuhan itu. Terus melalui ini cara kelahiran, pokoknya teu kaharti. Kalau Tuhan mati, kamarinya kan kamari anu apa cenah tuh. Kalau Tuhan mati atuh bebas cenah. Sedangkan Tuhan kita jangankan tidur, ngantuk pun tidak atuh Allah nunutan ruksak sadayana. Itu hebatnya Tuhan kita. Saya ingat itu pun bapak tah sieun lapar Pak Allahna mah sarua Allah di dieu jeung di ditu teh sarua cenah kitu. Kalau Allah di sini memberi makan, di sana juga memberi makan. Gitu tak bari jeung sedih rubieuna mah pun bapak tah sebab teu masihan ongkos ka sumkuring teh. Jadi katingali sedihna teh kitu pokona mah minta we ka Allah. Allah di dieu jeung Allah di Bandung sarua. Allah nu engke eta keneh Allahna teh. Bila dulu pernah terjadi karena kedurhakaan manusia, maka tidak mustahil bencana serupa akan menimpa kepada kaum berikutnya. Kami tidak Allah eta keneh. 3. Keserasian sains dengan Al-Quran. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa Al-Quran mendahului penemuan manusia terhadap ilmu pengetahuan. Ayat pertama diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq, surat ke-96. Artinya segumpal darah. Siapa yang peduli saat itu tentang kejadian manusia dan siapa yang tahu bahwa ia berasal dari segumpal darah yang tergantung dalam rahim ibunya. Siapa coba? Ini 1500 tahun yang lalu. Rasulullah membicarakan seperti itu. Dan itu tidak jadi perhatian bagi orang Quraisy sebab orang Quraisy memperhatikannya susunan kata tadi bahasa Arab. Dan ini diperhatikan oleh kita. Saya pernah diutus oleh Persis untuk ngobrol dengan Dr. Muslim Gunawan di Tangerang
beliau punya rumah sakit. Jadi Dr. Muslim Gunawan teh mau jadi anggota Persis, tapi ingin bicara dulu tentang Persis, tentang ilmu pengetahuan. Dikarenakan tidak ada orang lain gitu, saya yang diutus. Kita ngobrol sampai ke jam 12 malam tentang Al-Quran. Terus sholat subuh teh ngobrol deh. Itu bertanya tentang Quran. Dan dia berbicara bahwa dia itu pernah membuat makalah di Inggris tentang proses kejadian manusia. Itu oleh profesor, guru-gurunya, maknya cenah kieu, ini prosesnya. Beliau membacakan surat Al-Mu'minunnya, alaqoh, mudgoh, itu nutfah dulu, itu prosesnya. Kamu yakin itu? Saya yakin benar. Ini dari Al-Quran. Tak kudu nama apa? Maknya Muhammadnya itu. Ini dulu itu. Dr. Muslim sudah meninggal. So ketika ngobrol dengan saya itu usianya 70 tahun. Nah, kemudian dipanggil lagi. Benar apa yang kamu katakan. Kata Dr. Muslim, bukan kata saya, itu firman Allah. Hebat ya Muhammad. Bukan hebat Muhammad. Ini adalah firman Allah. Itu. Jadi bukan penelitian Nabi Muhammad. Nah itu dalam Quran. Bukti-bukti lain adalah Al-Quran memberitahukan tentang kejadian alam. Di antaranya proses kejadian manusia. Ini ya kita lewati saja. Kemudian nomor B. Halaman 352. Alam semesta tadinya bersatu. Kemudian berupa gumpalan. Kemudian pecah. Nah di sini yang menarik tuh begini ya. Ayatnya coba. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu bersatu, satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya langit dan bumi itu. Di sini ada kata-kata apakah orang kafir tidak tahu? Ada orang itu apa itu teh? Kan kita bukan orang kafir ya. Tapi kita tidak tahu. Ieu teh nyinyiran, jelema iman mah geus nyahoeun ieu teh. Orang kafir teh nyaho. Urang oge kakarak apa? Tak urang teh kafir lain gitu tah. Itu kan ditemukan teori Big Bang ya. Ayat itu pun menjelaskan bahwa tanpa air tidak akan ada kehidupan manusia. Der harayang pindah ka Mars. Geus balik ti ditu teh di Mars weuh cai apan gede bejakeun dina Quran oge nu loba cai mah di bumi. Wah sama cai ka ditu cenah. Naonan geus cacing di dieu. Binatang dan tumbuhan itu tidak akan ada. Kan ada padang pasir itu tidak ada kehidupan, sebutnya juga mati itu dalam Quran ya. Baladul mayyitu. Turun hujan ada kehidupan. Sekarang di Arab Saudi kan banyak yang hijau. Sebab banyak turun hujan. Biasanya 1 tahun itu 7 kali hujan teh. Sekarang banyak sering, makanya menghijau itu gunung-gunung. Cuk batur mah teteh tanda naon? Kiamat. Kan naroskeun ka abdi ge usah leres eta teh. Nya anu jelas mah beuki deukeut kiamat teh. Piraku moal cenah atuh. Dan bumi merupakan planet yang banyak airnya disediakan oleh Allah untuk manusia. Ayat ini pun sering jadikan dalil bahwa untuk membasmi nyamuk dan penyakit jangan membiarkan air tergenang. Saya pernah ke kaki Gunung Galunggung. Jadi ada orang itu ya, orang kaya mau mewakafkan tanah 10 hektar gratis kata mah. Ditawarkan ke orang linya gitu, sampai ditawarkan kepada saya. Ini saya teh ka dieu tuh. Apona ceritana panjang eta wakaf teh diterima ku saya teh. Entena ya syarat kudu nyieun pasantrenna kudu gratis cenah kitu. Tengah leuweung coba cek simkuring nu daftarna mau. Nah, ketika datang ke sana gitu, kan lahar itu menjadi batu ya. Sebi aya di Singaparna gitu teh. Si batu teh jadi urang teh na luhur cai teh sahanapun solokan teh batunya indah gitu. Cai teh.
Jadi itu teh aya eta aya nu yang kelong kitu ngabalong. Aya impun banyak. Cek sim kuring teh masuk rombongan teh. Sok saha nu melak impun. Aya teh di nu melak impun. Aya nu melak impun teh. Teu aya. Saha cenah usan? Ya Allah cenah tina cai Allah menciptakan impun teh. Para ilmuwan baru menemukan kesimpulan bagaimana yang diisyaratkan pada abad 20. Quran surat Az-Zariyat menjelaskan lagi bahwa alam semesta itu berkembang. Jadi langit dan bumi itu bukan hanya sekarang, nanti terus-terusan berkembang. Jadi maka udah kurang ada langit baru, ada bulan baru. Nanti kan sekarang ada bintang baru ya, ada planet baru. Da cenah mah Pluto itu bukan planet. Apa yang disebut dengan petir? Nah, itu dalam Quran surat An-Nur di sini ya. Kan teu kahati petir teh. Nah, bet aya es. Nah, tina es keluar seuneu sok. Tidak ada orang yang meneliti itu. Sebab meneliti ini kudu kali itu kebentar manten atuh. Ini ku Allah dijelaskan. Kemudian Fir'aun. Oh iya, sampai Fir'aun ya. Di laut teh aya cai yang dapat diminum. Ini artinya ya. Dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum. Nah, cai laut teh. Yang lain asin, lagi pahit. Nah ini orang Perancis katanya. Jadi orang Perancis itu, jadi ceritanya bermacam-macam lah. Orang Perancis itu menemukan mata air di laut. Waktu diminum, diperiksa segar. Teuleum deui tah. Dicanak sampelna, nulis, saya menemukan air laut yang segar diminum. Tulisan tepi ka ustad di Mesir. Cek ustad di Mesir teh teu aneh. Nah, maka coba Quran geus aya. Andai kani dari Nabi Muhammad, iraha Nabi Muhammad ulin ke Pangandaran. Di kita mah banyak laut, di Arab Saudi mah lautnya nih. Kali itu jeung Afrika, kali ieu jeung daerah sanesnya gitu. Lega keneh daratan daripada lautan. Di urang mah nenek moyang kita orang pelaut. Sugan aya nu ngabejakeun ka urang, ujang di laut teh asin kabeh. Teu. Tapi Nabi Muhammad, saya penasaran, saya sampai ke Lombok. Sebab di sini kan diisyaratkan begini ya. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan, berarti kan mutiara. Mutiara itu kan dari Indonesia di Lombok. Di Lombok kok tidak boleh ada yang mancing. Takdirkan saya pergi ke Lombok di asaan sejauh. Usaha di mana-mana oge cenah cai laut mah asin. Henteu cenah Pak. Tah Quran surat Fatir ayat 12. Kemudian, nah cara Ustaz make milari di Pangandaran ge aya. Nah, di Pangandaran teh aya teh. Aya di pulau teh sanesna teh. Cagar alam Ananjung kali itu teh aya teh. Saya terus kali itu. Seueur monyet. Tadinya teh aya sungai terpendek. Keluar mata air langsung ke laut. Ternyata di Pangandaran itu di bawah air laut itu ada air tawar. Di ditu mah mengagali sumur, cairna teh air tawar dan bersih di Pangandaran. Beda dengan di Jakarta Utara. 1 kilometer di laut Jakarta Utara kan kita kalau datang ke itu Masjid Persis di Koja ada wah. Cairna teh asin. Padahal sudah jauh. Ngegali ke handap 100 meter. 1 kilometer dari laut itu Teluk Jakarta. Tanjung Priok itu masih kena asin. Mata itu masih tukang cai. Jadi Pangandaran itu. Dan banyak mata air. Sekali-kali mah teuleum kali itu. Tapi abdi mah moal. Sebab saya percaya dengan ayat ini. Gitu. Anu percaya mah teu kedah teuleumnya. Percayalah. Al-Quran mengungkap 2 penanggalan. Nah, iya, aduh. Ini tentang lebaran.
Ari lebaran tahun payun tanggal sabaraha? Lebaran tahun lain tanggal sabaraha? 20 hiji, 22. Hah? Kan? 20 hiji April ya? 22 April. Nah, tahun depan itu 11 April. 11 hari. Awal Ramadan kemarin tanggal 23. Nah, tahun depan mah tanggal 12 Maret. Gitu ngitung 11 hari. Aya dina Quran. Dan Nabi Muhammad tidak pandai menghitung. Kemudian ada penyusuan ideal itu 2 tahun. Aya di kita aya gedingannya harus menyusui itu harus 2 tahun. Kemudian pasangan putik dan benang sari ini diturunkan di Mekah. Padahal di Mekah tidak ada tanaman. Tapi diterangkan Allah lah yang mengawinkan tumbuhan. Siga tangga jagong, kan tangga jagong teh jalukna mah di luhur teh tah. Di sini putiknya benang sari di atas, murad kadinya. Nepi ka aya perkawinan silang. Dengan ayat ini orang orang Madinah ngawin-ngawinkeun korma, sehingga korma itu jumlahnya ada 65 macam. Bekatku seueur eta 65 nepi ka teu bisa merengaran. Ini ieu ajwa eta ajwa. Aya korma Madinah pan aya korma Kairo. Kairo condong. Pemberitaan peristiwa yang akan datang tentang kiamat itu belum terjadi, belum ada bukti, tapi Allah dalam Quran sudah menceritakan itu. Malahan ada cerita yang mengungkap sejarah itu Fir'aun kita mah orang Perancis, Dr. Maurice Bucaille, tulisnya teh Bucele. Minta izin kepada pemerintah Mesir untuk membawa mumi, nah nu ieu mah bet awet cenah gitu. Setelah diperiksa, mengapa dia mati? Ternyata dia mati itu di paru-paruna aya unsur-unsur garam. Berarti ya mautna tenggelam pan dapat diperiksa ya. Seorang tuh matina kunaon pan dapat diperiksa. Dia ingin menemukan jawabannya. Ternyata air ngawartosan dina Quran ayat surat Yunus bahwa Fir'aun itu diselamatkan badannya. Nah Quran. Itu tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat, dalam kitab manapun tidak ada. Yang mengungkap itu adalah Al-Quran. Nah selanjutnya ya dibaca saja ya. Araya teh bukuna, kan? Araya teh bukuna, ya dibaca henteu. Henteu, kumaha tuh? Ya, itulah. Tidak ada pertanyaan? Mohon. Ya. Bila makan malam atau hidangan telah tersedia, maka makan malam terus sholat maghrib. Janganlah makan malam ketika kedua Rasulullah SAW biasa itu dengan kurma hitam kalau ada, kalau tidak ada kurma besar, kalau tidak ada air.
Iya. Di urang mah yang disebut makan teh beda dengan zaman Rasul. Di urang mah disebut dahar teh sangu. Di Arab tidak begitu. Coba makanan pokok Arab Saudi apa? Makanan Arab Saudi apa? Tuh, nya Bapak-bapak itu apa? Apa makanan pokoknya? Kalau makanan pokok di kita apa? Nasi ya. Kalau orang Arab makanan pokoknya apa? Roti, korma, gandum. Itu, gandum. Karena orang Arab berpikir memasukkan makanan itu makan. Urang mah geus leupet. Bacang, bakso, mie, candahar. Itu Pak. Nah, Rasulullah makannya korma, beres. Itu yang disebut makan. Ayo urang mah makan besar. Oh entu makan dulu. Ya, makannya korma gitu. Hah? Ya, teu badami we. Itu tidak sepaham. Kalau saya tidak. Kemarin saya iftar di pesantren, gitu tajil. Sudah makan itu. Sudah makan besar ya, makan nasi da teh anu sanes deui. Kulantaran ayana eta we. Setelah saya teh, teu korma-korma. Saya pulang ke lembur. Di lembur belum sholat berjamaah, sedang makan. Saya yang jadi imam. Sebab saya juga tahu ini. Kalau sholat dulu, kalau makan dulu, sholatnya khusyuk. Kalau sholat dulu, makannya khusyuk. Itu yang disebut dengan awal waktu maghrib di pada bulan Ramadan setelah makan. Eta teh supaya sholatna teh khusyuk. Saya pernah itu. Saat cenah orang sholat heula, heug cenah pan berjamaah teh nya. Berjamaah. Eta teh daging ayam teh ya 5. Panto teh ditutupan baik itu ada bisa aya ucing. Nah, atuh keur sholat teh aya nu masbuk. Diperkirakan eta panto muka. Tos gitu aya suara ucing, sigana mah ngahaja ucing teh bebeja berenang gitu. Jadi pikiran saya ini daging ayam 5 nu salat genep hiji tah. Nu kadua beuting ku ucing. Karena itu ini cucu saya ini. Tah cucu saya tah. Tugasnya makan besar di masjid teh. Nya, sok tungguan, bisa aya ucing, bisa aya saha gitu. Saya dengan jamaah salat itu. Itu waktu kecil, ini sudah dewasa. Diajakan gitu. Kema makannya heula tenang itu salatna teh. Atuh gak aya jamaah, kita cenah can berjamaah itu. Pan aya usar gitu. Pak tibatan nyarios kitu mending tuang heula. Tuang heula cenah. Gitu Pak, supaya salatna khusyuk. Gitu. Kemudian yang kedua halanya tadi teh dengan korma ya. Nya itu sami sareng eta nya. Nya da batur Rasulullah teh tuang korma teh tuang eta teh. Urang mah tos bacang, tos leupet, lontong, bakso teh. Nah, itu beda persepsi. Sebab itu ada jamaah Indonesia yang kelaparan pada tahun 2003. Jamaah Indonesia kelaparan cenah di Arafah. Padahal makanan di Mina. Karena itu saya kepada jamaah haji bawa kurma, kurma mah awetnya di canak itu iki kan mudah. Sok kita bawa kurma. Eta teh dahar. Kalau pikirannya itu bukan makan, lapar, pasti lapar. Iya kan? Apalagi bukan hanya ke sana, saya selama 5 hari itu di Jordan, di Palestina, makanan itu tidak mangi sanggup di Palestina eta menang mesen. Kemudian kata pembimbing, ini yang disebut dengan makan. Di bajung jaitun, segala begitu, aduh.
Kalau tidak percaya karena Quran mah surat Al-Mu'minun. Zaitun itu menambah nafsu makan. Ada orang Arab dek itu biasa. Nah, yang pertama ya. Nah, di sini tidak begini Rasulullah teh, bacalah Quran, tidak begitu. Tapi pelajari Al-Quran. Karena itu ibu-ibu ada yang bertanya, mana yang lebih besar pahalanya? Tamat baca Quran sa Ramadan atau membaca Quran tetamat, tapi pada saat-saat tertentu dia memperhatikan artinya, mendalami artinya, dan itu lebih baik tibatan tamat. Pan aya maca Quran tamat gancang 10 poe Ramadan tamat. Da maca Fatihah teh sanapas atuh. 23 rakaat 7 menit. Ya, kan aya panjang ponokna itu ya. Jadi bukan tamatnya, ayeuna mah dikejar tamat. Tamat bari jeung teu ngarti. Bagaimana itu bukan tadabur. Tadabur mah artinya saya kadang-kadang tidak tamat itu naon, selalu aneh kita naon maksudnya, naon maksudnya. Ada orang yang sudah tamat baca Quran, bahkan targetnya tahun ini saya akan ingin menamatkan yang ke-77 sesuai dengan usia saya. Hebat juga orang itu. Ustaz cenah sabaraha Yuswa 60, aya 60. Can cetak 60 kali mah 40 ge biheung teh. Tamat Quran teh. Oh, saya keneh abdi. Nya cek bapak saya teh. Iya. Kemudian ada orang yang bertanya, waktu di itu kan di Palestina itu ada tempat untuk diijabah doa Palestina itu. Itu Quran surat Ali Imran. Nabi Zakaria itu kan usia 90 punya anak teh. Ngadu apir aku teh boga ngaduanya sepanjang itu. Da orang yang bersuami istri mah kan merindukan anak sampai 90 tahun. Mengapa? Karena berdoanya salah tempat. Tapi ketika menengok Maryam, coba tinggal baca meninggal. Ketika menengok Maryam, di Maryam itu disediakan buah-buahan, kata Zakaria. Dari mana ini? Ini dari Allah. Dalam ayat itu, hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Isuk-isukna pagi-pagi beliau berdoa. Waktu duha, sholat duhur lah gitulah. Dipanggil, istrimu hamil. Hunalika, di sanalah itu. Tah cek jamaah teh. Ustaz abdi teh minang tamat maca Quran teh tapi nu ieu mah kakara mata oge setiap arti teh kitu. Ya. Bukan tidak boleh tamat, bagus tamat di mali jeung ngarti mah. Nah, itu yang sebut dengan man ta'allamal Quran, tadabur Quran. Mengapa kamu tidak mentadaburi Quran? Artinya, ayo tadabur Quran. Dalami Al-Quran. Ayeuna mah lire naon maksudna eta teh. Teu kahartos cirian ketaroskeun banyak itu. Kan ada yang menyatakan saya tidak menemukan potong tangan na Quran. Geus tamat can tamat bungkul. Apakah bapak-bapak pernah berjanji dalam hati mau datang deui ka istrinya bakal keuheuh ka istri mau didatangan deui pernah teu? Tah, tinggali surat Al-Baqarah. Kalau berjanji seperti itu, dia harus kiparat. Tidak boleh mencampuri istrinya karena dia sudah berjanji. Pada minang teh bapak-bapak mah ningali keuheuh ka istri teh moal cenah. Moal teh harita. Geus 3 poe mah. Takong janji gitu nya. Sebab ada orang yang keluar dari pintu ini, kau dicerai cenah kitu. Panggih di jalan, cerai cenah. Abdi mah kana janela. Terus nya gitu tuh nya terus 7:30 alhamdulillahnya tadi ka magrib.
Dan ya mengajarkan itu tidak usah ceramah. Tiga tadi, ya maca Quran teh jeung hartina sakali-kali mah itu kan mengajarkan Quran. Hanya kata-kata itu. Berdak geus tamat can, alhamdulillah abdi mah tamat cenah. Bapak-bapak kan merasa bangga, coba jeung hartina. Nah, itu ajarkan. Jadi tidak usah ceramah. Kadang-kadang ceramah mah ngawur kali itu kadi teka tangkep. Tapi kalau kita bicara kepada anak, istri maca Quran, cik hartoskeun we eta teh, tah bapak macan apa? Pada istri kitu apa? Bacakeun, sok diskusikeun itu naon maksudna. Banyak mengagumkan. Sebab ketika dibaca Quran teh bertambah ya iman, seharusnya kan begitu. Disebut nama Allah, naon cenah? Bergetar, dibaca Quran, bertambah, da ieu teh nama-nama. Berarti ta'alamunya kurang. Nah, sedang bulan Ramadan mah urang teh bergetar disebut nama Allah teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Ada naon? Bergetar. Buktinya kita sedang beriman. Tas kadinya dari panjangkeun-panjang da kitu tamat namanya teh. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Nanti pengumumannya mungkin Mei kedua ya. Tergantung Ustaz Iwan nanti Ustaz Iwan teh pre. Tapi aku pre-nya diajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Alhamdulillah kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.